Gue dulu hobi tawuran. Tapi kalau misalnya gue nggak tawuran, gue dibilang cupu sama tongkrongan. Stigma yang untuk bahwasannya mereka itu adalah madesu, menurut saya salah besar. Dikasih wadah dulu, pasti mereka akan membuktikan. Cilincing memotret kerasnya kehidupan Jakarta. Kalau nggak nakal, dianggap cupu sama lingkungan. Akhirnya mereka kejebak dalam lingkaran setan kenakalan. Tapi ternyata ada satu tempat yang coba mengulurkan tangan. Di sini adrenalin nggak dibuang sembarangan, tapi di atas matras tinju yang penuh aturan. Nama gue Madinah, gue dulu hobi tawuran, sekarang udah tobat. Emang dianggap nakal, kebanyakan anak-anak nakal. Ya kayak gitu ya karena pergaulan aja sih. Iya lingkungannya, ya diajak untuk nongkrong bareng, pulang malam begadang. Tapi waktu dulu tuh sih ya kayak masih seru-seru aja sih. Kayak ini nggak ada manfaatnya gini-gini, udah tawuran aja gitu. Ya udah kayak gitu. Bawa ini tajam, excited banget. Karena melihat musuhnya itu jadi saya kayak nafsu banget kayak mau gituin dia. Saya diajak. Jadi awal kayak ini Col mau ikut gak? Kemana? Kita latihan yuk. Latihan kemana? Ini ikut boxing. Latihan di mana? Ini depan rumah gua. Oh yaudah yuk kita latihan. Makanya situ malam itu juga saya langsung latihan sama dia. Sama kawan saya diajak itu. Nah, strike hook. Hook uppercut. Energi kayak di jalanan sama di sini tuh beda. Di sini tuh lebih keras daripada di jalanan. Kalau di jalanan itu kita berantem bebas. Kalau di sini kan pasti kan ada kayak ada aturannya juga. Kalau di antara kayak jalanan itu bebas, dia nggak ada aturan gini-gini. Jadi ya kayak gitu. Napas cepet capek. Kalau di box ini juga nggak bakal kuat kayak gitu. Itu sebenarnya sih sakit saya. Soalnya saya nggak ada rasa salah apa-apa sama dia. Saya niat kegiatan kayak gini juga ikut begini juga karena kegiatan buat diri sendiri bahagia gitu, buat nyenengin diri sendiri. Tapi ada aja yang nggak senang gitu sama saya. Ya udah lagi diem gini, saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba ditantang. Saya nggak suka begitu. Iya di jalan, saya nggak mau, saya nolak. Saya lebih baik memilih latihan begini lebih fokus lagi daripada berantem di jalan gitu. Yang saya temuin di boxing manfaatnya bisa menjaga diri sendiri. Ya lebih tenang ya lebih tenang. Kayak nggak merasa kayak dulu lagi yang biasanya dulunya gelisah gini nggak ada kegiatan apa-apa. Ya sekarang ada kegiatan, ada latihan setiap malam. Saya juga kayak misalnya bisa ngaji, bisa main gini sama teman walaupun waktunya sedikit juga saya bisa nyempetin gitu buat latihan juga. Saya ya terima kasih banyak sih sama Mang Hasan yang pengurus TPQ. Saya terima kasih sama yang lain senior-senior, saya terima kasih. Karena saya sudah menemani saya sampai saat ini. Ya kerja sebagai tukang paket di Shopee. Saya bakalan buktiin kalau emang orang yang tidak sekolah itu pasti bakalan sukses. Ya pengennya sih ya punya bisnis sih kalau punya duit. Saya punya duit nih. Kayak udah kerja nih gajian, setiap gajian kumpulin. Kumpulin itu buat bikin bisnis kecil-kecilan gitu. Makanan sih. Karena mau nerusin jualan orang almarhum mama saya, ibu saya gitu. Mau nerusin jualannya. Semangat, Cok. Uppercut-nya mainin, Cok. Counter, Cok. Uppercut. Nah, Untuk pemenang partai ini digunakan oleh Aso. Mereka yang awalnya nongkrong-nongkrong, tidak ada kegiatan, hingga akhirnya tongkrongannya sampai berlanjut ke malam hari, dari malam hari berlanjut lagi sampai dini hari, hingga akhirnya timbullah di situ janjian antar kelompok dan mereka pasti tawuran. Itu yang sangat-sangat saya khawatirkan. Stigma yang untuk bahwasannya mereka itu adalah madesu, menurut saya salah besar. Dikasih wadah dulu, pasti mereka akan membuktikan bahwasannya wadah inilah akan memberikan prestasi ke depannya. Tempat di mana mereka menuangkan girohnya mereka yang tadinya girohnya untuk diluapkan ke tawuran, ya pelan-pelan lah kita tarik untuk supaya ke prestasinya mereka. Pendekatan saya yang pertama itu lewat dari anaknya kakak ipar saya, yang mana
anaknya itu, ponakan-ponakan saya itu mengajak teman-temannya, hingga akhirnya dari ajakan-ajakan itu lama-lama makin banyak sampai saat ini. Pengajian yang hanya ngaji doang itu kan menurut saya kurang diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Harus ada tempat bermainnya, teman-teman bersama untuk saling mencari prestasi lah di bidang-bidang kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau di TPQ Algojinya ini kita menggratiskan semua peserta didik yang ada di TPQ ini, karena mayoritas ini kan mereka tuh yatim piatu, dan mayoritas juga broken home. Yang saya perhatikan, kalau yatim piatu itu udah banyak orang berlomba-lomba ingin menyantuni, tapi anak broken home hampir nggak ada, bahkan hampir nggak ada orang yang memperhatikan. Ya kebetulan saya juga broken home soalnya. Kita belum ada bantuan dari pemerintah manapun nih untuk safety alat. Artinya memang kita latihan berdasarkan alat seadanya. Jadi itu sih yang membuat mereka moodnya agak kurang-kurang lah. Ya, dibuat Spardai untuk mewadahi mereka-mereka, dan bukan hanya mereka saja, tapi mewadahi di daerah lain juga. Di daerah lain yang mereka pun tadinya tawuran sama. Double cover. Kalau di ajang-ajang Spardai dan ajang-ajang event-event boxing, kita adalah beberapa yang dapat medali dari Algoji Fight Club itu. Dan kemarin pun kita mengikut sertakan satu anggota kita di IBCA MMA di daerah Depok kayaknya. Itu juara 1, perwakilan Jakarta. Jadi bukan hanya rohaninya nih yang dicintai, tapi jasmaninya pun harus kita cintai juga. Saya berharap ke depan nanti Kalibaru ini khususnya menjadi kampung atlet. Atlet yang berprestasi, atlet yang mencintai Al-Quran. Ya, untuk semua para anak muda khususnya di daerah DKI Jakarta, ketika kita hanya berbicara serta kita hanya ada di tempat ajang gaya-gayaan seperti tawuran dan lain sebagainya, mungkin kehebatan-kehebatan seperti itu hanyalah ilusi. Dan kehebatan-kehebatan sesungguhnya adalah prestasi. Jadi kalau memang kita tidak ingin berilusi, mari kita berprestasi. Gue mau ngomong cuman pesen sih satu. Pokoknya jangan pernah ngikutin egonya diri sendiri. Yang lo lakuin itu harusnya kebaikan, jangan kejahatan gitu.